Mas Galang ikut online juga tuh. Masya Allah. Bismillah kita mulai ya kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نوينا التعلم والتعليم لله تعالى. Alhamdulillah teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali ya. Jadi ini pertemuan perdana untuk offline dan untuk online-nya pertemuan ke-16 Mas Galang. Masalah. Jadi online-nya itu pertemuan ke-16, offline-nya pertemuan perdana. Alhamdulillah. Ya walaupun yang online Mas Acep jauh, insya Allah pahalanya insya Allah tetap sama. Yang penting kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat dan semoga kita bisa meniru kepribadian Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita eh, apa sekalian? Jadi kita malam ini membahas tentang kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Udah pernah ngaji masalah kitab Ar-Risalatul Jami'ah? Kalau Mas Galang sudah, ya sudah lama lah ngikut kajian kita. Jadi sekilas tentang kitab Ar-Risalatul Jami'ah walaupun sebelum waktu pembukaan sudah kami jelaskan, ini kami jelaskan secara singkat saja. Jadi kitab Ar-Risalatul Jami'ah itu dikarang oleh Sayyid Syekh Al-Allamah Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habashi. Beliau asal Yaman, tetapi lama tinggal di Habash. Habash itu mana? Tahu? Ethiopia. Sekarang Ethiopia. Ada sahabat Nabi yang dari Ethiopia, siapa namanya? Sahabat-sahabat lah. Ah, Mas Galang, sahabat siapa yang dari Ethiopia namanya? Oh, ini sahabatnya terkenal, sangat terkenal sampai-sampai terompanya, sampai saya terompanya kedengaran sampai surga. Ya, sahabat Bilal bin Rabah. Terus eh, jadi beliau asal Yaman tapi lama tinggal di Habasyi, jadi dijulukin sebagai Al-Habasyi, menunjukkan beliau lama tinggal di sana. Kemudian di dalam kitab ini membahas tentang tiga, ya, membahas dengan tiga. Pertama ilmu akidah, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tazkiyatun nafas atau saudara kita di NU biasanya nyebutnya tasawuf. Jadi maknanya sama. Tazkiyatun nafas mensucikan jiwa. Tasawuf itu maksudnya dari tasawwafa ya tasawwafu. Artinya mensucikan, sama saja menjernihkan kan sama saja artinya. Kemudian eh, dan kitab ini intisari dari salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali. Tahu Imam Ghazali? Hujjatul Islam, dijuluki Hujjatul Islam. Jadi ketika ulama mempunyai julukan itu berarti eh, ulama tersebut kredibel di semua bidang. Termasuk Imam Al-Ghazali. Di zamannya ketika ada permasalahan pasti larinya ke Imam Ghazali. Jadi intinya kitab ini intisari daripada kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Gitu. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang berkaitan dengan haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, begitu pula rukun umroh, ya, sunnah umroh. Kalau umroh nggak ada wajib umroh nggak ada. Yang ada itu wajib haji. Itu. Jadi semua ibadah itu rukun, ada rukun, ada sunnah, kecuali haji, ditambah satu lagi wajib. Ya, kalau rukun itu persamaan rukun sama wajib sama-sama wajib dikerjakan. Tapi kalau rukun nggak dikerjakan nggak sah hajinya. Kalau wajib nggak dikerjakan tetap sah hajinya tapi kena dam, kena denda. Ya, itu nanti bisa dilihat di YouTube. Ya, di YouTube ada di channel YouTube saya upload.
Kita masuk ke pembahasan Qismut Tazkiyati wal Akhlak. Jadi pembagian atau bab Tazkiyatun Nafs dan akhlak. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ustaz Mustafirin. Jadi, ya. Alhamdulillah. Jadi kita bahas tentang kitab Ar-Risalah Jamiah Ustaz di grup sudah saya share gitu. Jadi kitab ini kami ulang sekali lagi ya karena Ustaz Kirin datang membahas tentang tiga perkara, akidah, kemudian fikih dan akhlak. Dan ini offline itu pertemuan pertama, tapi yang online-nya pertemuan ke-16. Jadi aneh ngadain kajian online itu sudah lama, sejak di Jordan udah hampir 2 tahun. Waalaikumsalam. Monggo Ustazah Tani. Ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah, jadi nanti nanti mukadimahnya bisa ditengok di YouTube ya, biar biar nggak terlalu lama. Jadi pada intinya kita udah saya share ya Ustaz Tani di grup untuk kitabnya. Kitabnya namanya Arisalatul Jamiah wa Tadhkiratun Nafiah karya Syekh Ahmad bin Zain Al-Alawi Al-Habashi itu. Jadi kita masuk ke pembahasan tazkiyatun nafas atau akhlak. Di matannya disebutkan ini di matan ini ada terjemahannya juga di halaman 37 ya di halaman 37 babu hifdzil qalbi minal ma'asi wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin dan menjaga hati dari maksiat ma'asi ini jamaknya mufradnya apa maksiyah al maksiyatu al maksiyatani al ma'asi ini namanya jamak taksir wajibun hukumnya wajib ala kulli muslim atas setiap muslim wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati fardhu 'ainin ala kulli muslim begitu pula menjaga seluruh anggota badan yang 7 nanti anggota badan 7 apa saja nanti disyarah fardhu 'ainin hukumnya fardhu 'ain ala kulli muslim atas setiap muslim nah ini saya pakai syarah namanya Al-Budur Thali'ah bi Syarhi Risalatil Jami'ah karya Dr. Ahmad Yusuf An-Yusuf. Jadi ini buku syarah ini kan matannya. Ini matannya. Kalau matan itu untuk pengetahuan saja, matan itu suatu isi buku ringkas. Contohnya kalau misalkan kalau di Al-Islam ada matan Safinatun Najah, matan Al-Ajurumiyah dalam ilmu nahwu, matan yang lain-lain lah. Nah, ulama itu banyak yang mensarah. Ada matan, ada syarahnya, syarah dari matan gitu. Ya contoh kegampangannya misalkan kalau dalam ilmu tafsir, kalau dalam ilmu Al-Quran ya ada tafsirnya gitu. Jadi Al-Fatihah ada tafsirnya. Tafsir itu ya penjelasan, syarahnya gitu. Nah, begitu pula dalam ilmu fikih ada matan, ada syarahnya, ada penjelasannya. Di kitab ini qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wal makna jadi makna matan tadi anna hifdzul qalbi minal ma'asi bahwasanya menjaga hati dari maksiat-maksiat fardu ainin hukumnya fardu ain jadi fardu itu ada dua ada fardu ain ada fardu kifayah fardu ain itu wajib setiap kita wajib melaksanakannya contoh fardu ain apa thalabul ilmi menuntut ilmu jadi hukum menuntut ilmu adalah wajib ain semua kita wajib menuntut ilmu contoh lain sholat 5 waktu semua kita wajib dibebani sholat 5 waktu, nggak boleh ditinggalkan. Karena eh, sholat termasuk al-ma'lum minaddin bidarurah. Itu artinya seseorang kalau mengingkari sholat 5 waktu itu sudah keluar dari Islam. Gitu. Ini termasuk al-ma'lum minaddin bidarurah. Contoh kewajiban zakat, kewajiban puasa. Gitu. Itu termasuk al-ma'lum minaddin bidarurah. Kemudian Eh, kemudian fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu wajib juga, sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi ketika satu orang saja melaksanakan, maka gugurlah kewajiban semuanya. Contohnya apa? Sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Jadi misalkan ada di sebuah tempat, kok nggak ada yang mensolatkan, nggak ada yang mensolatkan jenazah, maka seluruh kampung itu berdosa. Kok dilala ada satu orang yang mensolatkan, maka dia telah menggugurkan kewajiban seluruh kampung itu. Maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan berpendapat fardu kifayah itu dalam hal pengguguran dosa itu lebih
lebih utama daripada fardu ain dalam hal pengguguran dosa. Karena fardu ain itu kalau dosa ditanggung sendiri, orang lain nggak dapat. Tapi kalau fardu kifayah itu dia dapat dosa, semua orang dapat dosa kalau dia nggak melaksanakan. Jadi ketika satu orang maju untuk mewakilkan, maka gugur seluruh dosa orang yang di kampung itu. Gitu. Tapi menurut pahala, wallahu a'lam, tentu kewajiban fardu ain lebih tinggi karena fardu ain setiap orang wajib melaksanakan. Ala kulli muslimin mukallafin. Ini saya baca syarahnya di matan nggak ada. Ala kulli muslimin mukallafin. Setiap orang muslim. Muslim itu apa sih orang muslim? Ya, yang pertama yang syahadat, ya. Kemudian yang mengamalkan rukun lima rukun Islam itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita perlu syahadat? Kita kan belum ini kan belum. Misalkan ada orang di luar Islam syahadat, kita kenapa nggak syahadat lagi? Hah? Apa masalah jawabannya? Betul. Ada hadis bahwasanya anak anak Adam itu dilahirkan secara fitrahnya itu beragama Islam, betul? Beragama Islam. Jadi yang menjadikan Nasrani, Majusi dan Yahudi adalah bapaknya, orang tuanya, gitu. Jadi kita terlahir itu dalam keadaan Islam. Kemudian mukallaf. Nah, ini mukallaf itu adalah objek dari kalimat kallafa yukallif, membebani. Mukallaf itu objeknya. Apa kalau dalam bahasa Arab maf'ulnya, maf'ul bihinya, isim maf'ul. Taklif itu isim masdarnya. Mukallaf itu orang orang yang dibebani, orang yang terkena beban. Mukallaf itu ada dua. Yang pertama al-aqilu. Yang pertama berakal. Jadi kalau orang majnun atau orang gila nggak dibebani syariat. Kayak misalkan orang gila nggak sholat, itu nggak dosa. Orang gila nggak zakat, nggak puasa Ramadan, nggak haji walaupun mungkin dia hartanya banyak, itu nggak dosa karena rufi al qalam. Itu yang pertama al-aqil. Kemudian yang kedua, mukallaf itu adalah seorang yang sudah balik, sudah melampaui. Kalau dalam matan Syafi'i dan Tunajar disebutkan orang yang sudah balik itu salah satu cirinya baik laki-laki maupun perempuan adalah junub atau mimpi basah, keluar air maninya itu. Kemudian eh, untuk perempuan haid itu udah pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah beranjak memasuki umur 16, ini Hijriah ya, bukan 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 Masehi. Tahun Hijriah seorang sudah memasuki tahun Hijriah 16 tahun, artinya sudah kamil, sudah lengkap 15 tahun, maka walaupun dia belum balik, baik laki-laki maupun perempuan sudah dihitung orang yang sudah balik, dibebani agama. Kalau misalkan sebelumnya dia melakukan dosa ditanggung orang tuanya, maka ketika setelah umur 15 tahun bebannya sudah ditanggung sendiri gitu. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ati fardu 'ainin 'ala kulli muslimin mukallaf. Begitu pula menjaga anggota tubuh yang tujuh fardu ainin, hukumnya juga fardu ain, wajib juga ala kulli muslim mukallaf, setiap muslim yang mukallaf. A'dha sab'ah itu apa? Anggota badan yang tujuh apa saja? Wal a'dha sab'ah wal a'dha sab'atu hiyal lisanu. Yang pertama adalah lisan, ya. Yang pertama itu lisan. Jadi lisan itu daging yang nggak bertulang tapi lebih tajam daripada pedang, gitu kan. Maka perlu kita menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, termasuk ghibah, kemudian mencela, itu perlu kita hindari. Kemudian wal udhunu, mendengarkan, telinga. Wal udhunu itu telinga. Telinga itu fungsinya adalah untuk mendengarkan. Ini juga berkaitan dengan musik. Apakah musik itu hukumnya haram atau tidak? Ini terjadi eh, perbedaan yang sangat-sangat tajam di antara para ulama dan tidak ada kesepakatan madzhabil arba'ah untuk hukum tertentu. Ini khilaf di antara para ulama. Tetapi menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau menfatwakan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya al-musiku kal kalam, mithlul kalam. Jadi musik itu seperti bicara, pembicaraan.
ketika pembicaraan atau musik itu mengantarkan kita kepada kebaikan, maka hukum musik itu sunnah. Ya, hukum musik bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, diperbolehkan. Tetapi kalau musik itu melalaikan, bisa jadi makruh. Ya, kalau musik itu misalkan membawa kepada kemaksiatan, membawa ke misalkan ada kan musik yang khusus untuk zina, khusus untuk minum khamar, maka situlah bukan karena musiknya, karena efek daripada mendengarkan itu haram. Apakah ada hukum musik yang wajib? Ayo, ada nggak hukum musik yang wajib, Ustazah? Eh, Ustaz Kirin. Mas Galang, Mas Galang, Ustazah siapa? Ada nggak musik yang diwajibkan? Kata ulama ini sama, apa namanya, hukum musik itu sama dengan pembicaraan, yaitu 5 hukum ini bisa jadi haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Nah, gimana Mas Asep? Ada nggak musik yang diwajibkan? Tanpa musik. Nah, ini pendapat pertama. Kata Syakirin tanpa tanpa alat musik. Yang Mas Acep, Mas Acep, halo. Halo, Ini kita membahas tentang musik. Apakah ada musik musik yang diwajibkan? nggak ada stat. Nggak ada. Oke, jadi gini, musik itu tergantung dengan efeknya. Jadi misalkan nih, kita sangat ketergantungan dengan musik alarm. Musik alarm kan biasa kan. Tetapi ketika misalkan kita nggak pakai alarm, kita nggak bisa sholat tahajud, kita nggak bisa bangun subuh, malah bisa jadi kesiangan kalau nggak pakai alarm. Maka hukum musik dalam keadaan seperti itu wajib. Ya, paham nggak? Karena itu, tentu musik di sini musik yang tidak membawa kepada keburukan. Biasa kan musik alarm itu kan biasa kan musiknya, nadanya biasa. Itu. Itu jadi kata eh, Habib Ali Zainal Abidin bisa bisa ditengok di YouTube banyak sekali ketika ditanya oleh orang ini agak provokatif tanyanya itu. Ini musik itu haram menurut pandangan 4 mazhab. Maka dijawab oleh Habib Ali, eh, pokoknya Habib Ali siapa saya lupa itu. Habib Ali Zainal, bukan Habib Ali Zainal Abidin, astagfirullah, saya lupa maksudnya. Itu beliau menjawab tidak ada kesepakatan tentang hukum musik, tetapi seyogianya kata beliau, saya tidak menganjurkan kalian untuk mendengarkan musik, tetapi jangan sampai kita menyempitkan sesuatu yang luas. Jadi hukum musik itu sangat-sangat luas. Bahkan ketika zaman Nabi pun ada musik. Ketika zaman Nabi, ketika Nabi masuk Madinah, apa sambutan dari sahabat Ansor? Tor al-Badru alaina dengan menabuh kendang. Itu riwayatnya sahih. Rebana ya, makanya diamalkan oleh saudara kita di NU itu dalilnya itu diperbolehkan pakai rebana karena sahabat Ansor itu pakai juga itu. Terus pernah juga eh, waktu itu Nabi tidur, sedang tidur, eh, kemudian di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada anak-anak yang nyanyi-nyanyi gitu kan, ada anak nyanyi-nyanyi, terus Sayyidina Abu Bakar menyalahkan anak tersebut. Ya, wahai anak, jangan kalian ini eh, melakukan lagu setan katanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan wahai Abu Bakar, ini adalah hari kemerdekaan, hari bukan kemerdekaan, hari Aidul Fitri atau Idul Adha. Biarkan mereka bersenang-senang gitu. Gitu. Jadi bukan berarti kita menganjurkan untuk mendengarkan musik. Tentu mendengarkan Al-Quran lebih baik, tetapi kita jangan sampai menyempitkan sesuatu yang luas. Kemudian wal ain, ya ini yang paling susah itu yaitu hifdzul ain, menjaga mata. Terkadang kita sudah kuat iman kita, wah jaga mata. Tapi di HP kita kan nggak bisa ini, nggak bisa terkontrol. Kadang-kadang ada iklan yang nggak baik kan, nggak ditonton yo iman, nggak ditonton yo dosa kan. Ya itu ujian kita terberat di akhir zaman itu adalah yaitu maksiat mata itu paling paling berat sekali. Karena ketika mata kita melihat sesuatu yang diharamkan, maka akan turun ke kolab, ke hati. Sehingga hati salah satu sebab hati kita keras itu karena
tontonan gitu. Kemudian wal yadu, wal yadu dan maksiat tangan. Ya macam-macam termasuk juga mengambil sesuatu yang bukan haknya, mencuri dan makanya dalam Islam itu ada had dalam seorang yang mencuri itu potong tangan. Mencuri pertama potong tangan kanan, mencuri yang kedua potong kaki kiri, mencuri ketiga potong tangan kiri, mencuri keempat potong kaki kanan. Jadi silang. Tangan kanan dulu, kaki kiri, tangan kiri, baru kaki kanan. Kalau gitu masa mau nyuri lagi kan? Ya mustahil loh. Ya, biasanya orang udah dipotong tangan dia sudah kapok. Kemudian warni jelu. Harus melangkahkan kaki kita selalu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal batnu. Harus menjaga perut kita dari makanan-makanan yang diharamkan. Ya, makanan mungkin eh, seseorang makan makanan yang halal, tapi cara mendapatkannya dari yang haram gitu. Wal farju dan menjaga kemaluan. Ini yang apa namanya harus benar-benar kita hindari karena ya mungkin di desa kita nggak apa ya kalau hifdzul farji mungkin mudah lah, tetapi ketika kita hidup di kota itu sangat-sangat banyak sekali godaannya. Nah, ini juga termasuk hukum daripada masturbasi. Mohon maaf, ini saya karena fikih, Ustazah, ini saya agak terang-terangan. Tahu masturbasi ya, Salat? Hah? Ya, itu. Apa hukumnya masturbasi? Kalau dalam bahasa Arabnya istimna. Jadi dalam madhab Syafi'i, hukum masturbasi itu haram. Hukumnya haram. Haram itu ketika dikerjakan dosa, ya. Haram. Kenapa haram? Dalam Al-Quran, walladzina hum li furujim hafizun. Dan mereka termasuk ciri daripada orang beriman itu mereka menjaga kemaluannya, termasuk masturbasi, termasuk zina. Bukan berarti dosa zina sama dengan dosa masturbasi. Bukan. Zina tentu lebih besar dosanya karena merugikan orang lain juga. Kalau masturbasi kan merugikan diri sendiri. Kemudian, tetapi kata Imam Ahmad apa? Al-istimna'u khairun minaz zina. Jadi istimna atau masturbasi itu lebih baik daripada zina. Ini masturbasi oleh tangannya sendiri, bukan oleh istri, pasangan misalnya. Ya. Kalau pasangan diperbolehkan, ini kita berkaitan dengan pribadi. Kata Imam Ahmad, al-istimna'u khairun minaz zina. Jadi masturbasi lebih baik daripada zina. Bukan berarti diperbolehkan. Imam Ahmad di sini memberikan rambu-rambu ketika seseorang, misalkan seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita yang sangat-sangat cantik, dan laki-laki ini menolak kemudian melakukan masturbasi karena takut terjerumus kepada dosa, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Tetapi kalau masturbasi dijadikan adat istiadat setiap hari, misalkan, yaitu yang diharamkan. Walaupun ada madhab yang mungkin ini ya, nggak diakuin oleh banyak ulama, ada madhab yang kelima, madhab Zohiri ya, pernah dengar mungkin ya, karena selain madhab arba'ah ada madhab Zohiri yang didirikan oleh Imam Abu Dawud Al-Zahiri dan diteruskan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri itu itu memperbolehkan masturbasi hukumnya mubah kata mazhab tersebut karena apa walladzina hum li furujihim hafizun itu maksudnya untuk zina bukan untuk masturbasi karena masturbasi nggak ada dalam organisasi sunnah itu yang berkaitan dengan masturbasi karena dalam mazhab Al-Zahiri itu tidak menggunakan qiyas cuma Al-Quran, Sunnah, Ijma' tok, tiga ini tok. Sedangkan Madzhabil Arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali pakai kias, ya pakai kias. Sepakat empat ini pakai kias. Kemudian saya atil kalam an habit tafsir. Ini sebentar lagi saya. Kita lanjut ke syarahnya lagi. Fal qalbu. Jadi langsung ke perkataan Imam Al-Ghazali. Karena kitab ini itu intisari dari perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau juga menukilkan dari perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, menghidupi ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin. Jadi banyak sekali ibaratnya itu kalau kita segala sesuatu bab apapun itu ada di dalam kitab itu. Walaupun kitab Tazkiyatun Nafas tapi bab akidah ada, bab fikih ada, bab adab ada, semuanya ada di situ. Saya punya di rumah kitabnya itu. Sangat-sangat bagus sekali. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala
wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kita dengarkan dulu ya, adzan. Bismillah, kita lanjutkan. Walal Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata Hujjatul Islam. Jadi Imam Ghazali ini dijuluki Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu berarti seseorang yang mempunyai bidang keilmuan yang sangat luar biasa. Ketika ada suatu permasalahan pasti arahnya ke Imam Al-Ghazali. Beliau salah satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, punya kitab-kitab tentang akidah, tentang fikih, tentang tazkiyatun nafas. Beliau berkata, "Fasyaraful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalq." Sem- Suatu kemuliaan pada diri manusia dan keutamaan-keutamaannya yang melebihi biha, yaitu fadilahnya, ada beberapa perkara gitu. Jadi seseorang yang ingin mulia, seseorang yang ingin derajatnya dinaikkan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperhatikan beberapa perkara ini. Bisti'ada dengan cara apa? Dengan cara bisti'adadihi li ma'rifatillah subhanahu. Dengan cara menyiapkan untuk apa? Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Yang mana dia yaitu kembali ke ma'rifatullah fid dunya di dalam dunia ketika sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, maka itulah suatu ke kecantikan, suatu perkara yang sangat bagus sekali dan suatu perkara yang lengkap, kemudian sebangga-bangganya manusia. Wa fil akhirati uddatuhu wa dukhruhu, dan di akhirat ketika seorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai alat wadukhru, dan sebagai simpanannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna masta'adda lil ma'rifati biqalbihi la bi jarihatin min jawarihi. Dengan cara apa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara memperhatikan hati kita. Jadi yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu hati kita. Jadi anggota badan kita itu ibaratnya hanya mengikuti apa yang ada di hati kita. Hati kita nyuruh baik, ikut. Hati kita nyuruh buruk, ikut. Jadi ibaratnya kalau eh, seorang sopir mobil, sopirnya itu hati. Sedangkan mobil yang berjalan, kerangka mobil itu anggota badan kita. Gitu. Jadi perlu kita perhatikan masalah hati. Wa- Fal qalbu huwal alimu billah. Jadi qalb itu adalah sesuatu yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mutaqarribu ila Allah, yang sesuatu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal amilu lillah, sebagai pekerja Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sa'i ila Allah, yang berjalan menuju Allah. Ya, ini majas ya, bukan hakikat. Jadi hati itu berjalan pada Allah, maksudnya ketika seseorang sudah sampai derajat dekat kepada Allah, maka segala doa-doanya dikabulkan. Segala sebelum minta pun sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri orang beriman adalah sering beristighfar, hobinya taubat. Maka eh, lebih baik seorang pelaku maksiat yang gemar bertaubat daripada orang yang gemar ibadah tapi merasa baik gitu. Jadi mari kita ini selalu memperbaiki diri, mari kita selalu bermuhasabah. Kata Sayyidina Umar apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti di akhirat. Ya, gitu ini mungkin nanti kita lanjutkan pada Isya karena ini udah mau komat ya. Ya, nanti pada Isya kita kembali lagi, kita kajian lagi. Insya Allah, semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi nanti kita tutupnya nanti aja. Amin. Nah, Amin. saya tinggal sholat dulu ya Mas Acep ya. Nggih, nggih, Ustaz. Oke. Nah, mohon izin. Nih Zoom-nya tetap saya nyalakan ya.
Nggih, Ustaz. Bismillah, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Luar biasa kita kedatangan tamu istimewa. Namanya Pak Halim. Masya Allah. Semoga barokah dengan adanya Pak Halim. Amin ya Allah. Semua semua kebutuhannya dipenuhi Allah. Semua kehidupannya diberkahi. Anak istrinya, anaknya menjadi anak yang soleh, solihah. Ya, singkatan ya. Amin. Oke. Ya, ini saya syukur nanti ke beliau. Ya, Rob. Apa lagi? Apa lagi? Masalah. Berikan karena Jomblo kayak saya, gimana Pak Halim? di Oh, minta rekomendasi ya. dia yang minta kos. Saya nggak pernah saya baru kami yang baru ini. Siap, siap. Kita lanjutkan kajiannya Pak Halim. Ini kajiannya tentang tazkiyatun nafas Pak Halim. Jadi bagaimana kita supaya hati kita bersih, nggak ria, nggak sombong gitu Pak Halim. Jadi kita lanjutkan perkataannya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi hati itu sesuatu yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mutaqarribu ila Allah. Dan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita bahas terus wa huwal mukashifu bima indallahi waladaihi. Dan hati itu yang mengungkapkan tentang apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dimilikinya. Wa innamal jawarih atba'un wa khadamun wa alatun. Dan jawarih itu jamak dari jariha. Jadi anggota badan kita itu ngikut saja. Sesuatu yang mengikuti hati, sesuatu yang membantu hati, kemudian sesuatu alatnya saja. Hati yang menggerakkan. Yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malal malik lil abdi. Jadi hati itu menggunakan jawarih, menggunakan anggota badan itu sebagaimana majikan menggunakan budaknya. Jadi ibaratnya majikan itu hati kita, budak itu adalah anggota badan kita. Wastikhdamar ra'i lirra'iyah, dan ibaratnya hati adalah seorang pemimpin, rakyatnya itu anggota badan kita. Walaupun hati itu segumpal daging, tetapi pengaruhnya itu sangat-sangat besar kepada diri kita. Ketika kita melakukan ketaatan, maka terpancar dalam hati kita itu menyebar cahaya ke seluruh hati kita. Makanya jika seseorang yang sering melakukan ketaatan, sering sholat tahajud, itu terpancar dalam wajahnya. Makanya ada maqalah an-nadharu ila wajhis shalih ibadatun. Jadi melihat seseorang yang soleh itu suatu ibadah karena selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita memandang seseorang yang pelaku maksiat, maka biasanya jangan ada efeknya. Walaupun kita seyogianya memandang seorang pelaku maksiat itu bukan pandangan yang murka. Jadi misalkan ada seorang preman di jalanan, orang terlantar, itu jangan sampai kita terbesit dalam hati kita itu ahli nar, pelaku neraka, masuk neraka. Enggak, belum tentu mereka masuk neraka. Kita juga belum tentu masuk surga kan? Maka kita seyogianya memandang mereka dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Jangankan mereka, seorang pelacur sudah berzina berkali-kali, dia akan diriwayatkan. Seorang pelacur ketika pulang ke tempatnya, dia melihat seorang anjing, bukan seorang, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia lepaskan sandalnya, kemudian dia taruh ke sumur, dia ambilkan minum, dia minumkan anjing tersebut. Qadarullah dia bertaubat, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan perantara anjing itu memberikan minum ke anjing. Lalu Allah SWT memasukkan ke dalam surga. Dikisahkan pula ada seseorang yang membunuh 99 orang Pak Halim. Bayangkan. Semua maksiat sudah hatam. Bunuh 99 orang. Kemudian dia bertemu kepada seorang yang alim, orang yang terpandang di tempatnya.
dia mengadukan, wahai Syekh, wahai Ustadz, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Maka apa kata Ustadz ini? Nggak ada kesempatan kamu untuk bertaubat. Maka dia saking mangkelnya, dibunuhlah Ustadz itu. Dibunuhlah pemuka agama itu hingga mati. Genaplah 100 yang dibunuh. Lalu dia mendatangi seorang syekh juga terkemuka. Kemudian apakah saya itu sudah membunuh 100 orang? Sudah hatam semua maksiat. Kemudian apakah saya bisa bertaubat wahai syekh? Maka apa kata syekh? Sebesar apapun dosa kamu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu. Walaupun dosa kamu banyak, kamu masih berkesempatan untuk bertaubat. Kalau kamu mau bertaubat, tinggalkan lingkunganmu, karena yang membuat kamu rusak itu lingkunganmu gitu. Kamu pergilah ke daerah sana yang jauh, ditunjukkan ke arah sana, kemudian pergilah dia ke di sana nanti kamu akan mengetahui, akan menemukan syekh yang bisa membimbingmu ke jalan yang benar. Maka berjalanlah dia ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, qadarullah Allah mencabut nyawanya. Maka malaikat ini dua malaikat turun, seret, dua malaikat turun. Yang satu, yang satu ini eh, intinya dua malaikat ini debat. Ini pokoknya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya ini karena dia belum ini, walaupun sudah taubat, tapi kan dia belum menemuin syekhnya gitu, belum nemuin syekhnya. Ya dia belum belum termasuk orang yang bertaubat. Kata kata malaikat satunya enggak bisa seperti ini. Ini dia sudah ada perbuatan baik, sudah ada niat baik, dia cocok untuk masuk surga gitu. Maka nggak selesai-selesai nih malaikatnya berdebat. Maka Allah Subhanahu wa taala menengahi. Ya udah, kata Allah, Pak, kamu ukur Pak jaraknya dari mulai tempat dia apa namanya lingkungannya sampai ke tempat syekhnya itu lebih dekat mana? Kalau lebih dekat tempat syekhnya, dia berhak masuk surga. Kalau lebih jauh dari tempat syekhnya, dia masuk neraka. Maka diukur. Maka setelah diukur, lebih dekat dengan tempat syekhnya itu. Maka lebih, artinya apa? Lebih dekat dengan pintu taubat. Dia sebenarnya sudah bertaubat. Tinggal selangkah lagi dia sudah menuju kepada kebaikan. Maka dimasukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya kita memandang mereka pelaku maksiat ini sebagai pandangan yang rahmat. Bisa jadi mereka mati dalam husnul khotimah, sedangkan kita belum tentu. Maka kita tanamkan dalam jiwa kita rasa husnuzon. Kata kata beberapa ulama yang membuat seseorang itu mati su'ul khotimah itu adalah su'udon, sering su'udon sama orang. Maka bersihkan diri kita dari su'udon. Terus husnudon, banyak-banyak husnudon kepada orang lain. Masya Allah. Antum juga soleh, ya, Pak Alim. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ya Rob. Saya yang berdoa antum. Ya, saling mendoakan. Ya, gue sering doakan. Ya Rob. Itu orang sana lain. Amin. Ya Rob. Dan juga saya. Ya Rob. Ya. Gak apa-apa, Pak Alim. Kita ngaji ini manual saja, Pak Alim. Ya. Kita lanjut, Pak Alim. Bisa. Bismillah. Sebenarnya kita sama-sama ngaji ya. Siap, siap. Masya Allah, saya bukan saya, Pak Alim. Saya ini kok. Itu ya, saya sebenarnya bisa. Dan sakit. Bisa. Bismillah. Kita lanjut ya, Pak Alim ya. Wahwal muti'u bil haqiqata. Teruskan perkataan Imam Al-Ghazali. Wahwal muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala. Jadi hati itu adalah sesuatu yang taat. Muti', sesuatu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ladzi yantashiru 'al jawarih minal ibadat anwaruhu. Jadi qalb atau hati itu bisa memancarkan ke seluruh jiwa itu nur, anwar, yaitu nur cahaya. Wahwal 'asi al-mutamarridu 'ala Allah Ta'ala wa inna masari ilal a'dha'i minal fawahish atharuhu. Jadi ketika seorang maksiat dalam hatinya maka terpancar
sesuatu yang keji di seluruh badannya. Maka ketika seorang melakukan ketaatan akan terpancar cahaya dalam hatinya dan menyebar ke seluruh jiwanya. Kebalikannya kalau maksiat, hati semakin keras, semakin hitam, akan terpancar menyebar ke seluruh jiwanya itu menjadi hitam. Ini majas ya, bukan hakikat. Kemudian wa huwa alladhi idza arafahu al-insan faqad arafa nafsahu. Ketika seseorang itu mengetahui hatinya, mengetahui keadaan hatinya, maka dia telah mengetahui dirinya. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika seseorang mengetahui dirinya, maka dia telah mengetahui Rabb-nya. Jadi ada suatu perkataan yang sangat indah. Seseorang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu, itu namanya jahil, jahlun saja, jahlun saja. Tapi kalau dia bodoh, dia tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dia nggak tahu, dia nggak menyadari kalau dia nggak tahu, itu jahlun murakkab. Kebodohannya itu berlipat-lipat. Ini perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Kejahilan itu murakkab. Jadi seyogianya kita itu kalau nggak tahu, kita sadar nggak tahu dan ingin mencari tahu. Wa huwa alladhi idza jahalahu al-insan faqad jahala nafsahu. Kalau seseorang itu tidak mengetahui qalbnya, hatinya, maka dia termasuk orang yang tidak mengetahui jiwanya, tidak mengetahui anggota badannya. Wa idza jahala nafsahu faqad jahala rabbahu. Kalau dia tidak mengetahui jiwanya, maka dia juga tidak mengetahui Rabb-nya. Wa man jahala qalbahu fahuwa biwairi ajhal. Kalau hatinya saja tidak tahu, bagaimana mau memahami hati orang lain, gitu. Id aktsarul khalq jahilun biqulubihim wa anfusihim. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui keadaan hatinya dan jiwanya, gitu. Wa qad hila bainahum wa bain anfusihim. Dia telah terhalang darinya dan daripada jiwanya. Fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sungguhnya Allah lah yang membatasi dia dan qalbnya. Jadi ada doa yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qalbi, tetapkan dalam diriku ini ala dinik, atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya wahai sang sang pembolak-balik hati, tetapkan hatiku ini dalam ketaatan. Ya, jadi jihad, termasuk jihad juga adalah melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Ketika rame-rame gini kita mampu melawan hawa nafsu karena setan itu, karena yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama orang yang berjamaah gitu. Tetapi ketika sendirian belum tentu kita kuat untuk menawan hawa nafsu. Maka kita selalu tanamkan dalam jiwa kita taqarrub ilallah. Selalu ada. Allah itu selalu hadir dalam jiwa kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit matanya. Famin ma'asil qalbi, dan yang termasuk dari tadi mukadimahnya, ma'asil qalbi ini masuk ke pembahasan. Famin ma'asil qalbi, yang termasuk maksiat hati apa saja? Asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syarahnya disebutkan ka'ayyashukka fi wujudi dzatihil qadimah, sebagaimana seseorang itu ragu-ragu terhadap wujud zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Jadi orang ateis itu dia nggak percaya kalau Allah itu ada. Padahal di hati nuraninya itu loh percaya kalau Allah itu ada. Sebagaimana Fir'aun menganggap bahwa dirinya itu Tuhan. Padahal dalam hati kecilnya itu dia percaya adanya Tuhan. Al-Qadimah. Jadi Allah, salah satu sifat Allah itu Qadim. Qadim itu kalau dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu disebutkan al-awwalu bilal ibtida wal akhiru bilal intiha. Jadi Allah itu yang pertama tanpa permulaan. Jadi Allah itu yang pertama tanpa permulaan. Kalau yang pertama ada permulaan itu makhluk. Contohnya manusia. Manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Itu permulaan. Awal ada permulaan. Tapi Allah itu yang pertama tanpa permulaan.
karena permulaan adalah sifat manusia, sifat makhluk. Allah mustahil sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang menyerupai suatu pun dengan Allah. Kemudian al-akhiru bilal intiha, al bilal nihaya. Yang berakhir yang paling akhir tanpa ada titik akhir. Yang ada titik akhir kan manusia, makhluk. Setelah kiamat ini kan manusia musnah semuanya, ya. Yang kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari kodem apa? Hadis. Kebalikan dari kodem itu hadis. Hadis itu selain Allah itu hadis. Termasuk alam semesta ini adalah hadis. Al-alamu hadis. Jadi alam semesta ini hadis. Sifatnya adalah baru. Jadi makanya di kitab-kitab akidah itu yang pertama kali dibahas itu penciptaan alam. Penciptaan alam. Termasuk di himpunan putusan tafsir Muhammadiyah juga ada penciptaan alam. Karena apa? Karena sebagian orang itu tidak mempercayai Allah ada karena menganggap alam semesta ini ada dengan sendirinya. Nggak ada yang menciptakan gitu. Jadi untuk menggantar mereka bahwasanya alam ini Allah itu ada dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya alam semesta ini, gitu. Termasuk pemikirannya Aristoteles, ya itu seorang ateis yang terkenal meyakini bahwasanya al-alamu qadimun, alam semesta ini qadim sifatnya. Nggak ada yang menciptakan, yang ada dengan sendirinya. Maka cara menjawabnya apa? Tanda adanya Allah itu adanya alam semesta ini. Al-alamu hadits. Wallahu qadimun, gitu. Ini itu ada di pembahasan ilmu kalam, ilmu akidah. Kemudian, oh ya silakan silakan. Kemudian au yashukka fi sifatin min sifatihil wajibah lahu ta'ala, atau ragu-ragu terhadap sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sifat wajib itu kita mewajibkan Allah, tetapi kita wajib meyakini bahwasanya ada sifat Allah gitu. Bukan berarti kita mewajibkan Allah, tapi kita wajib meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada banyak sekali, tidak terbatas, tetapi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran yang biasa dikenal dengan sifat 20 bagi Allah. Ya, bukan berarti membatasi juga sifat Allah, tetapi ulama membagi, apa namanya, mengumpulkan sifat 20 ini supaya gampang dihafal. Kemudian supaya apa namanya, dan muaranya kebanyakan sifat Allah itu ke arah 20 ini. Contohnya sifat kudrah, kudrahnya Allah termasuk Khalik, Allah itu pencipta. Itu kan mau menciptakan apa saja kan tergantung kehendak Allah, kudrahnya Allah, iradahnya Allah gitu. Allahur Razik, Allah memberi rezeki. Nah, muaranya ke kudrah itu gitu. Kemudian wasyakku ra'sul muhlikat, ya, kata Syekh Dr. Yusuf An-Nisaf, dan keraguan-raguan terhadap Allah itu adalah ra'sul muhlikat, sesuatu yang eh, menghinakan, menghinakan. Wa asasul ma'asi al-mubiqat, dan maksiat yang asas maksiat asasnya maksiat yang mubiqat ini adalah perbuatan maksiat. Wa huwa minasyaitan, semuanya itu dari syaitan, karena syaitan itu berjalan di tubuh kita sebagaimana aliran darah. Kata Rasulullah apa? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari, berjalan daripada manusia di dalam tubuh manusia itu majrad dam, sebagaimana aliran darah. Ya kita nggak tahu caranya gimana, tetapi ini hadis Rasulullah, wajib kita wajib kita yakini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam ilmu hadis itu yang tingkatan yang paling sahih itu riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tingkatan kedua riwayatnya Imam Al-Bukhari saja. Tingkatan yang ketiga riwayatnya Imam Muslim saja. Baru setelah itu ada namanya Imam At-Tirmidzi, bukan Imam, ya Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Kemudian ya itu tiga itu tidak ada ketentuan tertentu, tidak ada tingkatan tertentu. 4, 5, 6 saling saling bukan 3, 4, 5 itu saling bersaingan, tiga imam ini. Bisa jadi bisa jadi Tirmidzi lebih lebih kuat daripada Abu Dawud, bisa jadi sebaliknya gitu. Yang terakhir adalah Ibnu Majah. Tingkatan terakhir adalah riwayat Ibnu Majah karena banyak hadis dhaifnya. Kata para ulama, bukan kata saya. Tingkatan yang keenam adalah riwayatnya Ibnu Majah gitu. Jadi hadisnya sangat sahih karena diriwayatkan oleh dua ulama besar dengan hadis Bukhari dan Muslim.
Faya'ti syaitan ala qalbi ibni Adam. Maka akan datang setan di atas apa namanya di hati ibnu Adam. Jadi setan itu datang mengganggu kita di dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Dalam Al-Qur'an disebutkan yang mengganggu, yang memberikan waswas di tubuh manusia, di dada manusia. Wa yuridu alaihi syukuk. Kemudian membawakan kepada manusia itu keraguan-raguan. Liyukhabbitahu fi imanihi untuk apa? Untuk menggoncangkan imannya. Supaya seseorang itu keluar dari ajaran Islam. Supaya seseorang itu ragu-ragu terhadap keimanannya. Jadi eh, wa yuthabbitahu an ta'ati rabbih, menghalangi seseorang itu untuk taat kepada Rabbnya. Jadi setan itu tugas utamanya adalah mengganggu manusia, mengajak manusia untuk masuk neraka bareng-bareng. Setan kan udah jelas kan masuk neraka. Jadi dia itu nggak mau masuk neraka itu sepi gitu. Jadi ngajak teman sebanyak-banyaknya biar rame lah di neraka itu ya. Jadi walaupun sudah disiksa, ya paling tidak rame itu kan biar seru itu lah. Biar biar nggak kesepian gitu. Intinya gitu. Setan itu ngajak orang sebanyak-banyaknya nyari teman gitu. Jadi setan itu sangat banyak triknya teman-teman. Setan itu sangat banyak triknya. Jadi ada setan itu level tinggi, level tengah, level rendah. Setan yang level tinggi itu yang mengganggu para anbiya, mengganggu para rasul. Tapi mereka maksum, nggak bakal bisa. Tapi setan-setan yang mengganggu ulama itu ada sendiri. Jadi ulama itu atau orang soleh itu diganggu setan itu bukan diajak untuk zina. Mustahil setan ngajak zina para ulama ayo zina. Nggak mungkin dong. Ulama itu bentengnya kuat. Paling ulama atau orang soleh itu biasanya diajak. Kamu sudah capek sholat sholat fardu, udah tinggalkan aja sholat sunnah itu. Tinggalkanlah puasa. Kamu sudah capek loh puasa Ramadan. Sholat sunnah, puasa sunnahnya nggak usah. Nanti kamu sakit. Gitu. Itu salah satu bisikan untuk orang soleh. Nah nanti kalau iman kita lemah baru dimasukin. Ayo apa namanya ayo lihat wanita itu, wanita itu cantik loh gitu. Ya pasti tipu daya setan itu banyak triknya gitu. Tapi kalau orang yang lemah imannya nggak usah diganggu saja udah tergoda gitu kan. Gitu. Betul Pak Amir? Balem? Betul? Betul. Jadi harus kuat benteng kita daripada setan dengan cara banyak zikrullah. Salah satunya maksurat pagi dan petang itu termasuk benteng kita untuk melawan setan. Gimana Pak Alim? Hah? Betul. Betul ya? Masya Allah. Ya, Enggak lah. Antum yang syekh. Eh, kemudian sampai mana tadi? Nah, kita lanjutkan. Ini ada hadis yang sangat-sangat bagus sekali. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Jadi setan itu datang kepada kalian, kepada salah satu di antara kalian. Bisa bisa ke Ustaz Kirin, bisa ke Pak Halim, bisa ke Mas Alak, bisa ke Pak Galang, bisa ke saya juga. Ahadakum salah satu dari kita, salah satu dari manusia. Kemudian apa? Fayaqulu. Kemudian setan itu mengatakan, Man khalaqa kadza. Man khalaqa kadza dua kali. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Misalkan siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Kemudian apa? Hatta yakul man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Begitu kan triknya setan itu gak langsung siapa yang menciptakan Allah, tapi siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan hewan, siapa yang menciptakan alam semesta. Sampai dia tanya siapa yang menciptakan Allah. Bayangkan. Ini perlu hati-hati. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi waliyantabih waliyantah. Kalau sampai ada terbesit dalam diri kita, man khalaqa rabbak, siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan Tuhanmu, maka bersegeralah untuk ta'awud. Gimana ta'awud, Mbak Halim? Masya Allah, keren. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbanyak ta'awud, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan harus bersegera berhati-hati. Kemudian dalam riwayat lain, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Kalau datang bisikan seperti itu, katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan.
wal amnu. Nah, ya kita lanjutkan satu satu baris lagi. Wal amnu min makrillahi ta'ala wal kunutu min rahmatillahi ta'ala di matanya. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari perbuatan maksiat kita. Jadi seseorang itu diuji Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya keras, dia maksiat itu merasa aman. Itu yang musibah yang paling bahaya. Sudah merasa aman, itu nanti adalah timbul istidraj. Merasa aman, kemudian semua nikmatnya dikasih Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah diuji, itu namanya istidraj. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada istidraj. Istidraj itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya karena murka, bukan karena sayang. Itu yang kita paling takutkan. Itu. Makanya selalu kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillahi taala, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa di sini misalkan kita berlumuran dosa, maka segera minta ampun. Dalam Al-Quran kan sudah dikasih rambu-rambu. Kalau kita maksiat, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari itu bedanya apa dengan fas'au? Sama-sama artinya bersegera, tetapi fas'au ila dzikrillah kan kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah ada kumandang untuk sholat Jumat, bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Bersegeralah di dalam sholat Jumat ini dengan pakai kata fas'au itu dengan persiapan ya, mandi dulu, pakai baju wangi-wangian dulu. Artinya nggak langsung bersegera, tetapi di dalam surat Ali Imran wasari'u. Wasari itu bersegera itu nggak usah pikir. Kalau maksiat langsung seketika taubat. Bisa jadi ketika kita bertaubat kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taubat kita. Kemudian di sini di syarahnya disebutkan wa min ma'asil qalbi al-amnu wa huma sifatani madmumatani khabithatan. Dan kedua sifat ini yaitu merasa aman dari makar Allah, kemudian berputus asa dari rahmat Allah, itu dua sifat yang tercela. Nih, Pak Halim. Dua sifat yang tercela yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Makanya jangan sampai kita merasa aman dengan maksiat kita. Kalau kita maksiat, tancapkan dalam sanubari kita, dalam jiwa kita itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, rasa takut, wah nanti kalau melakukan ini diadab Allah, itu harus kita tanamkan. Kemudian makna dari al-amnu min makrillahi ta'ala itu apa? Allah yujawwiza al-abdu ta'dzib Allah lahu. Wa hadha da'un udhalun wa maradun mufsidun. Maksudnya aman dari siksa Allah, aman dari makar Allah itu apa? Tidak takut dengan siksaan Allah. Sudah tahu mencuri nanti dipotong tangan, kok malah mencuri. Sudah tahu zina nanti dirajam, kok malah berzina. Ya, itu artinya tidak takut dengan makar Allah. Wahada daun udhal, ini adalah penyakit yang tidak dapat diobati kecuali obat taubatnya itu. Kecuali obat mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat. Wa maradun mufsidun, dan penyakit yang mematikan, penyakit yang merusak itu. Penyakit yang merusak. Kemudian wa min alamatir raja as-sahih. Jadi ada alamat, ada tanda-tanda seseorang itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kathratut ta'ah, dengan cara memperbanyak ketaatan, ya. Wal ihsanu fi anwa'il ibadah, kemudian berbuat baik di seluruh ibadahnya, wa taladzudzu biha, menikmati ibadahnya. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah itu kita nggak berbuat baik dengan ibadah kita. Contohnya apa? Sholat. Tapi kita nggak tahu nih rukun sholat apa, syarat sholat apa, sehingga kita sholat asal-asalan. Kita wudhu, kita nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sholat, nggak tahu pembatal sholat. Ya kita sama saja tidak berbuat baik kepada amalan kita. Jadi pentingnya kita belajar itu adalah mengetahui mana rukun, mana wajib, mana syarat, sehingga seluruh amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ma'nal qunut. Qunut di sini adalah berputus asa. Allah yujawwiza rahmatallahi lahu wa afwahu anhu.
tidak percaya dengan rahmat Allah dan ampunannya gitu. Tidak percaya dengan rahmat Allah dan ampunannya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jangan sampai kita terbesit dalam jiwa kita ini, wah saya udah banyak maksiat, udahlah nggak usah tobat. Jangan sampai. Sebanyak apapun maksiat tetap ditobati. Gimana cara taubat? Ada 4. Yang pertama istighfar. Berbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara apa? Nadimna, yaitu kami menyesali perbuatan. Nadimna wa azimna alla nafal maratan tsaniyah. Dan yang ketiga adalah berazam, bertekad supaya tidak melakukan seperti itu lagi. Yang keempat adalah berhenti maksiat. Itu 4 ini kalau kita kerjakan terus, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang belum berdosa, yang berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita fokuskan ke innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Apakah seluruh dosa diampuni Allah? Dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni seorang yang melakukan syirik. Tidak akan Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah itu mengampuni segala dosa selain syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ya, apa namanya? Meyakini ada selain Allah, yang Tuhan selain Allah. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Maka bagaimana cara memahami dua ayat ini? Kok ayat yang lainnya mengatakan dosa syirik nggak diampuni, ayat ini kok seluruh dosa diampuni termasuk dosa syirik dong kalau jami'ah. Maka cara memahaminya, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik selama dia nggak tobat. Kalau dia tobat tetap diampuni. Nah, gitu cara memahami ayat ini. Seluruh dosa bakal diampuni Allah kalau dia mau bertaubat. Kemudian jadi ada suatu perkara ketika kita takut itu takut gak diterima taubat kita sehingga kita tidak mau taubat itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya di sini wa min alamatil khaif ghairil qanit. Jadi salah satu alamat, bukan salah satu alamat-alamat daripada orang yang takut kepada Allah tanpa disertai dengan qanit, tanpa disertai dengan putus asa adalah apa? Allah yudayyi'a jami'a awqati wa anfasi wa lahzatihi illa fi maradillahi ta'ala wa awamirihi. Hendaklah seseorang itu tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak menyia-nyiakan jiwanya terhadap sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu punya waktu futur. Tahu futur ya? Futur itu waktu yang ketika kita sangat malas untuk melakukan ibadah. Maka ketika kita futur, hendaknya kita melakukan hal-hal yang mubah lah paling tidak. Jangan sampai kita terjumus kepada maksiat gitu. Ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan yang berkenaan dengan at-takabbur ala ibadillahi ta'ala. Insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita doa dulu supaya barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.